amalan yang paling mudah pasti diterima, tidak pernah ditolak. Satu, baca istighfar. Yang kedua, baca sholawat. Dua itu amalan nggak pernah ditolak oleh Allah. Jika kita jadikan wiridan pasti diterima. Istighfar dan sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin bibillah ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma madha ya baca sholawat nggak punya wudhu boleh. Baca sholawat sambil masak di dapur boleh. Ibu bikin bumbu pecak jantung pisang batu boleh. Nggak usah dikukus, biru, rebus saja, rebus. Kulit yang tua buang, ambil yang muda saja. Kalau udah matang belah dua, ambil bahan-bahan pecak, kacang, bawang, cabai, garam, taruh di cowet sambil diulek, baca sholawat. Salamu alaik Assalamu alaikum. Besok Sabtu tahun baru 1444 Hijriah. Kita hijrah. Kalau kemarin jarang baca sholawat, jarang baca istighfar, tahun baru hijrah. Perbanyak basahi lidah kita di bulan Muharram dengan istighfar dan sholawat. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mujaddidil a'wam aman ba'da'am allazi ibtataha bi ashhuri syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia dan yang kita muliakan, tokoh kita, orang tua kita, Babe Haikal Hasan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang beliau hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ini menjadi wasilah buat kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bulan Muharram salah satu di antara 4 bulan yang mulia dalam setahun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah,
Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahra. Kayaknya belum pada makan ini jamaah. Bilang Allahnya dalam Allah. Sekali lagi biar semangat. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Zalikad dinul qayyim fala tazlimu bihinna anfusakum wa la tuqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Yang bilang Allah mudah-mudahan panjang umur. Tahun besok pergi haji. Aminnya kenceng betul, emang udah setor? Belum? Mudah-mudahan kampung sini kena pelebaran tol biar berangkat haji semua. Amin ya rabbal. Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah itsna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam catatan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, bulan-bulan tersebut Allah Ta'ala ciptakan bareng ketika Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 tahun, 12 bulan dalam setahun, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang mulia. Dalam tafsir Jalalain disebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 semuanya berdekatan. Yang 1 jauh misah, Rajab. Kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk bulan mulia? Karena di bulan itu orang-orang Islam yang berkemampuan sedang menyempurnakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, kemarin kota kita ditambah untuk Indonesia 10.000, tapi nggak diambil karena duitnya nggak ada. Duitnya udah pakai bikin jalan tol buat infrastruktur, jadi nggak diambil. Kalau diambil, ini berangkat semua. Ya Rabbal, ya Rabbal. Insya Allah saya besok 2023 saya setor lunas tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Udah lunas. Sampai sekarang belum berangkat. Udah berapa puluh tahun tuh. Ya Allah. Cucu saya udah daftarin, anak mantu semua 7 saya mau bawa. Kemarin umroh saya ajak 7 orang. Anak cucu mantu, besok haji saya bawa lagi.
Kalau masih ada lebihnya, saya bawa Babe Hakan. Ya Robbal, ya Robbal. Kalau beliau nggak mau, buat Abdul Qadir. Alhamdulillah. Iya, itu Kapolres dari India. Bijay. Jadi kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, ibadah haji itu waktunya Allah Ta'ala sudah tentukan. Yang dimaksud ashhurum ma'lumat dalam tafsir Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka ada istilah haji turis. Haji turis itu berangkat habis sholat hari raya 2 hari Idul Fitri, berangkat ke Yaman, kemudian ke Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian ke Sudan, terakhir baru Madinah, Mekah. Ongkosnya 500 juta. Haji turis. Kemarin orang Remboak tuh tempat beliau subuh ngajar, Sabtu ketiga di Al-Ikhlas. Ada jamaah saya di situ berangkat haji turis, lebaran 2 hari jalan, sekeluarga. Namanya Haji Muhaimin, orang Betawi. Waktu ratiban ngundang saya ceramah. Saya bilang banyak amat duitnya, Mbak. Alhamdulillah, katanya. Kena itu tanah peluasan Bandara Pondok Cabe. Jadi duitnya banyak karena tanahnya kena perluasan Bandara Pondok Cabe. Haji turis, Masya Allah. Itu ibadah haji, prosesnya Allah Ta'ala sudah tentukan. Al-hajju ashhurum ma'lumat, di 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemarin ada wacana haji waktunya jangan di bulan itu, disuruhnya di bulan Agustus. Enggak usah ke Mekah, ke Madinah, kejauhan, kemahalan, cukup ke Jember aja. Masa pulang haji Jember? Itu emang macam-macam nih. Kita umat Islam yang mayoritas di negeri ini sering dipermainkan. Liburan Lebaran Idul Adha digeser, Lebaran Maulid, Lebaran libur Maulid digeser, Lebaran ini digeser, libur ini digeser. Giliran 25 Desember kagak digeser. Sampai ada wacana sholat Jumat mau digeser hari Sabtu. Ya Allah, kalau nanti menjadi kenyataan wacana itu, kita disuruh sholat Jumat Sabtu, terima apa lawan? Yang benar terima apa lawan? Lawan. Kalau udah disuruh hari Sabtu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Hadirin jamaah yang mulia, jadi Muharram salah satu di antara bulan yang mulia. Maka Allah Ta'ala banyak angkat Nabi Rasul, kemuliaannya di bulan Muharram. Nabi Allah Adam alaihi salam, tobatnya diterima di bulan Muharram. Nabi Adam itu iri sama umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, kalau aku berbuat salah di sorga, dikeluarkan oleh Allah ke dunia. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat salah di dunia, dia bertobat, diterima, dan masuk ke dalam sorga. Iri Nabi Adam. Yang kedua, aku iri sama umat Nabi Muhammad. Ketika aku berbuat salah di sorga, diturunin ke dunia, aku dipisah dengan istriku Hawa. Dia di Jeddah, aku di India. Sementara umat Nabi Muhammad, jika suami istri berbuat dosa, bertobat, diterima oleh Allah, enggak dipisah, masuk ke sorga dua-duanya.
Yang ketiga, Nabi Adam itu iri kalau tobatku hanya diterima di tanah suci. Tapi umat Nabi Muhammad berbuat dosa di mana aja. Dia berbuat dosa yang namanya dulu sangat populer di Jakarta Timur. Nggak usah disebut, ntar inget jadinya boker. Sekarang udah jadi gedung oleh Fauzi Bowo, gubernur kita. Tempat itu dulu sekarang udah jadi masjid, udah jadi gelanggang, tempat berolahraga. Pindah ke gang yang sebelahnya. Ya Allah, maka kalau malam di atas jam 11 pada ada di mana aja tuh. Tobat di mana aja umat Nabi Muhammad diterima. Kalau aku hanya diterima di tanah suci, maka berbangga, beruntung Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Itu proses yang cukup panjang. Nabi Adam bertobat sambil membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amalan yang paling mudah pasti diterima, tidak pernah ditolak. Satu, baca istighfar. Yang kedua, baca sholawat. Dua itu amalan nggak pernah ditolak oleh Allah. Jika kita jadikan wiridan pasti diterima. Istighfar dan sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ibillah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya baca sholawat nggak punya wudhu boleh. Baca sholawat sambil masak di dapur boleh. Ibu bikin bumbu pecak jantung pisang batu boleh. Nggak usah dikukus, biru, rebus saja, rebus. Kulit yang tua buang, ambil yang muda saja. Kalau udah matang belah dua, ambil bahan-bahan pecak, kacang, bawang, cabai, garam, taruh di coet sambil diulek, baca sholawat. Salamu alaik
Besok Sabtu tahun baru 1444 Hijriah. Kita hijrah, kalau kemarin jarang baca sholawat, jarang baca istighfar, tahun baru hijrah. Perbanyak basahi lidah kita di bulan Muharram dengan istighfar dan sholawat. Nabi Yunus alaihi salam bisa keluar dari perut ikan karena ada yang dia baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Yunus hidup di zulumatin salas, hidup di 3 alam kegelapan. Satu, gelapnya di waktu malam. Yang kedua, gelapnya di dasar lautan. Yang ketiga, gelapnya di perut ikan. Itu Nabi Yunus baca terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu perut ikan, perutnya mules, pengen muntah. Maka oleh Allah malaikat diperintahkan untuk mengarahkan itu ikan agar muntahnya di pinggir laut. Keluarlah Nabi Nuh dari perut ikan karena faedah, hikmah, barokah, wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini babe Hekal juga baca ini, ntar yang fitnah pada mules perutnya. Insya ya Allah, emang kata Nabi satakunu fitnatun, nanti akan ada kehidupan penuh dengan berbagai macam fitnah. Al-qaidi khairun minal qaimi. Orang yang duduk itu dengan orang yang berdiri lebih banyak fitnahnya orang yang berdiri. Kalau duduk artinya diam, nggak ada kegiatan. Wajar jika beliau dalam hidupnya ada fitnah karena beliau banyak pergerakan, banyak kegiatan. Jadi fitnah dalam rangka untuk menambah kualitas kehidupan kita. Ujian semakin membaik. Anak diuji kelas 6 bakal lulus, nanti masuk SMP. Begitu manusia diuji oleh Allah. Al-mal, harta itu ujian. Anak itu juga ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Harta anak itu ujian. Jika kita memanage itu harta menjadi bekal yang akan kita bawa, itu pahalanya besar. Maka besok di Muharram ada lebaran anak yatim. Kesempatan buat kita untuk berbagi yang Allah beri kita amanat berupa rezeki. Harta itu titipan. Ada orang nitip mobil depan rumah kita. Pak, nitip, saya mau ke belakang sebentar, nggak masuk mobil. Ya, begitu selesai itu orang keluar dari tempat yang dia tuju mau bawa mobilnya, spionnya dua-duanya nggak ada. Itu yang punya bakal marah karena yang dititipin kagak dijagain. Begitu harta amanat dari Allah, kalau nggak kita belanjain di jalannya, kita tidak infakkan di jalan Allah, Allah bakal marah. Kalau orang pelit, medit, koret, meredehese, buntut, gasiran, bol kuning. Semuanya ada. Wah, kata Ustaz Kadir semuanya ada tuh. Emang ada bol yang kuning? Ini karena saking pelitnya sampai ada istilah itu.
Padahal mau orang biar putih tetap bolanya biru. Orang laki kalau pelit lihat saat ia merokok, udah bacaannya masih diisep juga. Kata orang dikit lagi habis tuh rokok lu ntar kesundut. Maka besok 10 Muharram peluang bagi kita untuk menjaga amanat Allah berupa rezeki kita berikan kepada anak-anak yatim. Insya kalau nggak dikeluarin kata Allah, walladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, orang yang bakhil enggak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, itu hartanya nanti Allah Ta'ala bakal jadikan rantai. Sini kan ada bulak rantai. Allah Ta'ala akan jadikan rantai, rantainya dibuat dari bara api neraka, dikalungin di leher orang yang pelit. Ya Allah, maka besok 10 Muharram, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, wa alaika bittaprijil makrubin, hendaklah kalian memberi peluang, kesempatan bagi orang yang sedang dalam kesulitan. Taprij itu asal kata taparroja ya taparroju, wazan tafa'ala ya tafa'alu, wa alaika bitaprijil makrubin, hendaklah engkau melapangkan orang yang sedang dalam kesulitan. Besok anak-anak kita hidup butuh kehidupan, maka kesempatan bagi kita untuk memberi yang kita punya amanat dari Allah Subhanahu. Insya la taruddus sa'il, jangan sekali-kali kita menolak tukang minta-minta. Karena Allah mengutus di balik tukang minta-minta itu kadang malaikat, kadang juga Nabi Khidir. Wa ammas sa'ila fala tanhar, jangan sekali-kali kita membentak, kita menghardik, kita mengucapkan kata yang kasar kepada mereka, sebab khawatir yang kita bentak itu Nabi Khidir atau malaikatnya Allah. Jika kita tidak punya, apa yang kita punya berikan. Orang tua kita zaman dulu kalau ada tamu tidak punya persiapan apa-apa, dia keluar dari pintu belakang, dia minjem sama tetangga sebelah. Jadi kalau besok datang tukang minta-minta, kita tidak ada uang, janjiin besok balik lagi dah. Pasti besok dia balik lagi, karena dijanjiin balik lagi. Senang. Dulu di zaman Nabi Sulaiman ada anak muda. Malaikat Israel kasih kabar sama Nabi Sulaiman, anak muda itu khamsata ayyam yamut, 5 hari lagi bakal mati itu anak muda. 5 hari nggak jumpa, kata Nabi Sulaiman, wah udah mati itu dia. 3 bulan tiba-tiba muncul itu anak muda. Nabi Sulaiman lihat kakinya ke bawah masih menyentuh bumi. Sebab kalau kakinya tidak menyentuh bumi, takut itu yang namanya anak kuntil. Ditanya sama Nabi Sulaiman, aku dapat kabar kau sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, kenapa kau masih ada? Amalan apa yang kau lakukan? Ya Nabi Allah, dalam perjalanan ketika ada tukang minta-minta, aku memberi 3 dirham. Lalu oleh tukang minta-minta itu mengatakan, semoga Allah memberi kamu umur panjang.
maka 3 tahun kemudian baru meninggal. Jadi 1 dirham itu dibalas melalui doa. Fa'amarani Allah, maka Allah perintahkan malaikat untuk mencatat doa tukang minta-minta dikabul Allah, dipanjangkan umur. 1 dirham dibalas 1 tahun, 3 dirham dibalas menjadi 3 tahun. Maka kalau kita memberi tukang minta-minta, suka ia iringi pemberian kita dengan doa semoga panjang umur. Mudah-mudahan besok anak yatim yang kita beri akan mendoakan kita semuanya. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih Babe telah mengundang saya bisa silaturahmi. Dari sini saya mau ke Sukabumi Utara dalam acara menyambut Tahun Baru Islam, santunan. Ada namanya ABW, Anies Rashid Baswedan. Ini kendaraan beliau, ABW Anies Baswedan, yang datang ke pelosok-pelosok kampung untuk memberi bantuan. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini kita ini juga dalam rangka syukuran telah keluarnya Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Namun kita sepakat bahwa sebenarnya beliau tidak pantas untuk dipenjara walau sehari pun. Betul? Tidak pantas buat penjara karena beliau tidak ada salahnya. Jadi hari ini ya kita syukuran, dan insya Allah kita doa juga untuk Habib Bahar yang masih di dalam, juga Ustaz Edi Mulyadi yang masih di dalam. Kita doain semua biar Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keadilan buat para habaib dan para ulama kita semua, agar segera dibebaskan dan segera berkumpul bersama keluarga dan berkumpul pada kita semua. Jadi hari ini kita mohon doanya pada Kiai Nawir Asli dalam rangka syukuran Habibana Habib Rizik dan bebas, dan juga doa untuk Habib Bahar, Ustaz Edi Mulyadi, Pak Munarman, siapa lagi, Ustaz Farid Kopha, dan semua yang masih di dalam. Allah beri kesabaran, kekuatan, dan insya Allah segera bergabung nanti bersama kita lagi semua. Mudah-mudahan nama-nama tadi yang disebut oleh Babe Hekal Allah Ta'ala beri perlindungan, Allah Ta'ala jaga, Allah beri beliau-beliau semuanya dalam keadaan sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah bi karamatil Fatihah bil mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma hfazna wahfazhum an yaminik wa shimalik amamik wa ra'ik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri penjagaan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kepada nama-nama yang tadi telah disebut oleh Babe Hakal. Jaga perlindungan dengan penuh kekuatan, kesabaran, istiqomah dalam perjuangan. Kita doakan juga Babe Hakal semoga kuat dalam menjalani kehidupan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.